Audio Jungle. Stop di sini saja, Pak. Udah sampai ini. Oh baik Mas. Terima kasih ya, Pak. Siap Mas. Jangan lupa bintang 5-nya ya Mas. 10 seconds later. Permisi, Naya. Oh, Gio, ayo masuk. Udah ada Lili nih di dalam. Ini kita mau langsung ngerjain tugas kelompoknya aja kah? Sabar dong, aku baru datang nih. Istirahat dulu sebentar. Halah, orang kamu kesini juga naik Grab kok. Ngapain istirahat segala? Udah sih, diem aja, suka-suka aku. Udah guys, aku ambilin camilan sama minum dulu ya. Oke, makasih ya Nay. Setelah itu, Naya datang membawa cemilan dan minuman untuk kedua temannya. Yuk, sekarang kita kerjain tugasnya. Tugasnya itu yang mana sih, guys? Duh, yang tentang fungsi turunan itu loh, Ci. Walah, ya udah ayo kita kerjain sekarang biar cepat selesai tugasnya. Mereka bertiga pun mulai mengerjakan tugas matematika tersebut. Di tengah-tengah mereka mengerjakan tugas, Naya meminta istirahat sebentar karena sedikit lelah. Guys, istirahat sebentar dong. Aku udah gak bisa mikir lagi nih, susah banget tugasnya. Iya, sama. Otak udah ngebul banget nih. Duh, ya udah deh. Padahal tinggal dikit lagi loh tugasnya. Sejumlah kawasan di kota Surabaya, Jawa Timur, terendam banjir setelah diguyur hujan deras pada Jumat siang. Genangan air setinggi 40 cm membuat sejumlah mobil mogok hingga lalu lintas tidak bergerak, bahkan melumpuhkan arus lalu lintas di dua arah. Adanya genangan air tampak menggenangi dua lajur jalan di depan Mall Ciputra World, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jebolnya pelapis tanggul sepanjang 20 meter tersebut di saat hujan deras mengguyur. Penyebab banjir ini mengharuskan unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk segera melakukan penyedotan air. Dilaporkan hal ini terjadi di sejumlah wilayah seperti di kawasan Simohilir, Banyu Urip, dan Wiyung Karangan Jaya. Berikut cuplikan banjir yang terjadi. Iku lho, sampe kelop, Cak. Iku lho sing ndek depane omayange. Sing hitam itu kelop lho. Iya lho. Iku truk kayak ngono, Cak. Berusaha bergerak. Tapi aku ingin tanya di awal. Sekian berita hari ini, sampai jumpa. Wih, aku tahu nih beritanya. Yang katanya sampai merendam beberapa kawasan sampai sekitar 1,5 jam. Ih, lama juga ya. Kira-kira penyebabnya karena apa ya? Dari yang aku baca waktu itu sih terjadi karena gangguan irigasi, yaitu tanggul air yang jebol. Kasihan banget ya. Untung gak sampai merusak rumah-rumah warga sekitar. Tapi guys, menurut kalian nih ya, kita sebagai generasi muda bisa gak ya jadi masyarakat yang proaktif dalam menanggapi hal-hal seperti itu? Loh ya bisa banget lah. Kita tuh dapat berperan dalam kegiatan tangkap darurat tahu, mulai dari bantuan evakuasi, terus kasih kayak pendistribusian bantuan gitu. Selain itu, kita juga bisa cari tahu penyebab lainnya dari masalah tersebut, agar nantinya tidak terulang lagi. Minimal kita bisa mencegah hal-hal buruk yang akan datang ke depannya. Nah, yang paling penting nih ya, kita sebagai generasi muda itu harus mau membantu sesama kita tanpa memandang perbedaan suku, agama, ataupun latar belakang sosial.
Yes, dengan begini tuh sebenarnya anak muda bangsa Indonesia dapat membentuk kesadaran dan semangat nasionalisme dalam setiap kegiatan. Meskipun ada aja pasti yang namanya konflik, tapi kita harus mengatasinya dengan memperkuat persatuan dan kesatuan. Wah, berarti memang peran anak muda saat ini tuh penting banget ya. Kayaknya kalau anak muda cuman berperan di satu bidang aja tuh nggak cukup. Jelas dong, peran anak muda sekarang tuh kayak udah jadi kunci utama dalam kemajuan bangsa kita ini. Aku aja punya impian untuk membuka marketplace sendiri tahu, yang dimana nantinya aku ingin menjual berbagai produk pertanian dan mengekspornya ke luar negeri, lalu bekerja sama dengan banyak negara, dan tentunya aku akan mempromosikan produk-produk tersebut. Ih, keren banget kamu Ji. Dengan promosi kan nantinya semakin dikenal oleh banyak orang ya. Dan hitung-hitung juga jadi membantu para petani dalam memasarkan produk mereka. Dan nantinya juga bisa memberikan informasi-informasi penting terkait pertanian. Aku jadi ingat akan salah satu e-commerce karya anak bangsa yang bergerak di bidang pertanian juga nih, yaitu Agromaret. Agromaret ini tuh kayak sebuah komunitas dan startup yang dirintis pada tahun 2009 oleh Setia Darmawan Afandi. Tujuannya sederhana, yaitu memudahkan penjual dan pembeli yang bertransaksi untuk suatu komoditas pertanian tertentu. Nah, Ji, kamu bisa nih mencontoh dari Agromaret ini untuk mewujudkan impianmu. Kamu bisa lihat dari kekurangan Agromaret tersebut agar nantinya kamu bisa mengembangkan konsep yang lebih baik, lalu membuat e-commerce-mu sendiri. Wah, makasih ya guys untuk ide-idenya. Sekarang aku jadi semakin semangat untuk mewujudkan impianku. Doain ya supaya aku bisa konsisten untuk mewujudkan apa yang aku inginkan. Pasti, semoga impian kamu bisa terwujud ya Ji. Aku bersyukur banget karena kita sebagai generasi muda memiliki jiwa nasionalisme yang mau tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang. Aku kayaknya kalau mau bersyukur dan berterima kasih bukan cuma ke Tuhan doang deh, tapi ke para pendahulu kita juga. Berkat mereka, Indonesia bisa merdeka hingga membuka jalan bagi generasi muda seperti kita saat ini untuk bisa bersaing dengan negara lain. Tapi semoga dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju ini, gak menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda lainnya deh ya. Loh, justru yang kayak gitu tuh namanya sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, Nay. Hah? Gimana maksudnya, Ji? Kok bisa malah jadi sebuah tantangan? Ya misalnya aja nih ya, Nay, lingkungan sekitar kita kan nggak selamanya selalu baik, pasti ada buruknya. Kalau lingkungan pergaulan yang diikuti oleh anak muda itu buruk, jelas akan memudahkan terjadinya hal-hal buruk juga, seperti terjadinya seks bebas. Nah, contoh hal buruk dari seks bebas itu seperti memungkinkan terjadinya penularan HIV. Kalau begitu, berarti pemerintah harus menyediakan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan dong ya. Mulai dari mencegah penyebaran penyakit menular seksual, dan yang paling penting diberikannya layanan konseling reproduksi. Yoi, gak hanya pemerintah aja yang berperan dalam hal tersebut. Kita pun sebagai generasi muda juga harus punya kesadaran diri akan hal-hal yang baik dan buruk di setiap lingkungan sekitar kita. Betul juga ya, kita sebagai generasi muda harusnya mau sadar diri dan berperan aktif dalam membantu masyarakat sekitar kita. Karena manusia tuh terus bereproduksi untuk mengembangkan peradaban yang dimana pasti akan menimbulkan banyak masyarakat positif dan negatif. Dan yang jelas, kita sebagai anak muda harus menjadi masyarakat yang positif dan peka akan setiap hal-hal kecil di sekitar kita. A little longer than a few minutes later. Terus kapan kita lanjutin tugas matematikanya lagi nih guys? Dari tadi kita ngobrol terus nih. Loh, gara-gara kamu nih tadi ngajakin istirahat, jadi bablas kan? Hehe, ya maaf, abisnya yang dibahas seru sih. Yaudah yuk kerjain tugasnya lagi biar cepat selesai, udah mau sore juga nih. Mereka pun melanjutkan mengerjakan tugas matematika tersebut hingga selesai. Akhirnya selesai juga nih tugas. Iya nih. Kalau gitu aku langsung pulang dulu ya, Nay. Takut nanti sampai rumah kemalaman. Aku juga pamit pulang ya, Nay. Terima kasih loh udah diajakin satu kelompok. Ya oke, sama-sama. Hati-hati ya guys. Akhirnya mereka pun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, sebagai generasi muda,
kita harus bisa menjadi generasi penerus bangsa. Karena bangsa akan hasil maju bila kita para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memajukan dan mengatasi setiap tantangan bangsa Indonesia ini? Maka dari itu, ayo sama-sama kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur demi mempertahankan tanah air Indonesia. What are you waiting for? Let's start now. Selesai.